Cerita selingkuh berliku ketika sejoli menggebu-gebu saling mengumbar hawa nafsu. Berhentiin mobilnya. Kita mau turun di sini atau kita lompat? Sebulan berlalu, kisah cinta berakhir pilu. Sang pria ternyata penipu, bujangan palsu, sebab di rumah istri dan anak menunggu. Laki-laki hidung belang. Kenapa Ngana nggak bilang kalau Ngana sudah menikah? Nindi, ya ampun Nindi, kita itu benar cinta sama Lindi. Luar biasa. Ngana jangan senang dulu. Kita minta uang 1 juta sekarang. Untuk apa? Lebih baik Ngana kasih sekarang uangnya atau kita cerita ke istrinya. Awalnya memang karena cinta, lalu atas dasar suka sama suka, namun kemudian motivasi berubah. Ada upaya pemerasan di balik asmara, lantas dibayar mahal dengan selembar nyawa. Cepetan, di mana uangnya? Hilang banget. Oh. Inilah Rajapati, inilah cerita selengkapnya sesaat lagi. Nindi, Berjuta rasanya bila sepasang muda-mudi jatuh cinta. Adalah Wensi Waro, 28 tahun, dan pacarnya Lindi Melisa Pando, 26 tahun. Keduanya begitu mesra, serasa dunia milik berdua. Keduanya merupakan aparat pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Lindi bekerja di Suku Dinas Budaya dan Pariwisata, sedangkan Wensi di Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap hari berdua, berangkat dan pulang kerja selalu bersama. Kobar api asmara membuat hasrat mereka bergelora. Atas dasar cinta dan rasa suka sama suka, mereka bersanggama. tunggu Jo. Gak enak kalau kita di sini. Gimana kalau misalkan kita pindah ke belakang? Jalinan asmara luber birahi. Sejoli, Wensi dan Lindi berikrar sehidup semati. Orang langsung pulang tuh. Iya, langsung pulang ke Manado. Kenapa sayang? Ada rencana kah? Nyanda, soalnya kita besok masuk pagi. Jadi jangan pulang terlalu malam ya. Bermula dari perkenalan, lanjut pada pertemanan, hingga akhirnya pacaran. Kepada Lindi, Wensi mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat jatuh cinta, mereka buta, seperti mabuk melupakan segalanya. Sampai ketika Lindi mengetahui sebuah rahasia. Ternyata Wensi sudah menikah, bahkan punya anak 2. Situasi pun berubah seketika. Berhenti, kita mau turun di sini. Ada apa? Bahaya loh. Berhentiin mobilnya. Kita mau turun di sini atau kita lompat? Oh, ya udah.
Lindi. Lindi. Lindi mengamuk di tengah perjalanan. Terkejut, Wensi kebingungan. Dikejar penasaran, Wensi menuntut jawaban. Lindi. Ada apa, Lindi? Kita itu salah apa, Lindi? Lindi. 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 Tunggu sebentar, Lindi. Kita salah apa, Lindi? Hah? Jangan sentuh kita. Ngana pergi sekarang. Kita jijik sama Ngana. Cuy. Ya ampun, Lindi. Kita itu salah apa, Lindi? Sampai Lindi itu jijik sama kita. Kita itu salah apa? Laki-laki hidung belang. Kenapa Ngana nggak bilang kalau Ngana sudah menikah? Ngana pikir Ngana siapa? Permainkan perasaan perempuan. Lindi. Ya ampun, Lindi. Kita itu benar-benar cinta sama Lindi. Cuma nunggu waktu yang tepat buat jelasinnya, Lindi. Kita itu, udah Lindi. Kita itu ada rencana buat bercerai, buat gugat cerai sama dia. Biar kita itu bisa menikah, Lindi. Apa? Menikah? Ngana pecinta rupa bunga api. Menyala cepat, tapi ngeliat yang lebih cantik pasti Ngana mendua. Nyanda, Lindi, nyanda. Nyanda. Lindi. Kita sayang sama Lindi. Sayang sama Lindi, nyanda. Ya. Gombal! Emosi Wensi luruh berantakan. Walau segala jurus pamungkasnya sudah digunakan, namun Wensi tetap dicampakkan. Patah hati akibat diputus cinta, bak Romeo Wensi gunda gulana. Setiap kali sang polisi pamong peraja bertugas jaga, pikirannya selalu berkelana, bukan pada tugasnya. Sehingga Wensi kerap diejek oleh teman sekerjanya. Ayolah, kita nyanyi. Nyanyi. Yuk. Sepia malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku demi cintaku. Sepia malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku demi cintamu. Harapilah ini. Walau Wensi terus berusaha, Lindi memilih cukup jadi teman saja. Selama berbulan-bulan, Wensi menanggung kegalauan. Selamat tidur kekasih gelapku, Sepia. Lupakan aku tetap, Sepia. Lewat tahun baru, Lindi mengajak Wensi membuka lembaran baru. Keduanya kembali berteman seperti dulu. Namun ternyata Lindi punya mau. Kini Lindi balik memanfaatkan Wensi dengan jurus baru. Halo sayang. Ada apa, Jo? Gimana ya? Jemput jam 4 sore di kantor kejaksaan negeri. Kenapa harus kita? Sama istrinya. Janganlah, Nindi.
Kasihan Jo, kita pe anak-anak. Oke, baik. Ngana jemput sore jam 4. Dulu sakit hati ditipu Wensi, kini berbalik malah menguntungkan Lindy. Wensi sepenuhnya menuruti Lindy, sebab ia tak mau Lindy membuka kartu pada sang istri. Sehingga Wensi yang dahulu budak cinta, Wensi yang sama kemudian diperalat oleh mantannya. Selama perjalanan, keduanya berbincang ringan, saling bercanda antar teman. Namun demikian, Wensi ternyata masih menyimpan segenap perasaan. Lindy, orang istirahat aja ya. Ya, santai-santai dulu di sana. Besok libur kerja toh? Sebentar aja. Nyanda tak ada maksud apa-apa. Ya. Ya. Gak ada maksud aneh-aneh. Gak mungkin. Pasti dia mau berhenti di tempat biasa. Mau merayu. Pokoknya jangan sampai aku tergoda. Jangan. Di tengah kebun yang sepi, Wensi menggiring Lindy. Wensi mulai mendekati Lindy. Lantas keduanya hanyut terseret berahi tinggi. Situasi makin tak terkendali. Untuk sesaat Wensi merayakan kemenangan karena berhasil mengajak Lindy berhubungan badan. Hingga kemudian Lindy tiba-tiba melipat gandakan taruhan. Ngana jangan senang dulu. Kita minta uang 1 juta. Sekarang. Minta uang 1 juta. Untuk apa? Kita bercinta sama-sama suka. Kenapa kita harus ngasih? Untuk apa? Terserah kita lah. Lebih baik Ngana kasih sekarang uangnya. Atau kita cerita ke istri Ngana. Ayo cepet. Oke. Kita ambil di bagasi. Ayo cepetan dong. Mana uangnya? Iya, tunggu bentar, nah. Pertengkaran pecah di antara sejoli. Cepetan, Amuk mana? sebilah belati Bentar. mewakili amarah Wensi. Mencabut nyawa Lindy. Oh! Lindy. Bangun, Lindy.
Ketika Lindy Melisa Pando sudah tak bernyawa, jenazahnya kini menjadi masalah. Wendy pun dipaksa bersusah payah. Di tengah kegelapan, Wensi terlihat kewalahan, melakukan segala cara untuk menutupi kejahatan dengan penuh kesadaran. Lantas, apa yang ia rencanakan? Jangan penasaran, dapatkan jawaban. Tetap nonton Rajapati selepas jeda iklan. Tibalah Wensi di lokasi kedua. Di pantai Malalayang, Kota Manado, masih membawa jenazah Lindy Melisa. Alasannya, Wensi berencana membuang jenazah Lindy di sana. Sembari menunggu tengah malam tiba, Wensi kembali mendapat akal pula untuk membuang kartu SIM ponsel mereka berdua supaya tidak terlacak posisinya. Bagi Wensi, waktu menunggu terasa begitu lama. Biadabnya tak disangka, Wensi kembali bergairah melihat jenazah korban yang tersingkap tanpa busana. Edan, Wensi memperkosa jenazah korban. Saat jenazah korban disetubuhi Wensi, aksi cabul itu dipergoki tim patroli. Mereka 3 warga bernama Usman, Suherman, dan Hendra, dan anggota Polresta Manado bernama Mardi. Hei! Keluar kamu! Keluar! Ayo, keluar! Buka pintunya! Buka pintunya! Keluar! Buka pintunya! Buka pintunya! Buka pintunya! Paksa! Tarik, coba! Ayo keluar! Keluar kamu! Keluar! Cepat! Kurang ajar! Ngana cabul! Atau ngana dobrakan pintu! Keluar! Keluar! Tertangkap basah menyetubuhi sesosok jenazah, Wensi Warau sempat kehabisan kata-kata untuk menyanggah. Awalnya polisi menduga hanya perbuatan cabul semata, tetapi melihat peristiwa, kini mengarah pada aksi pembunuhan ditambah dugaan perkosaan pula. Namun saat diperiksa, Wensi bersilat lidah dengan pandainya. Bagaimana tadi ceritanya? Kayak apa? Masalah apa sebenarnya? Udah ada todong 2 motor kodong bunuh. Oh, dorang todong. Dorang bunuh. Pakai motor. Sebatal anjing. Pakai motor. Pakai motor. Ada 2 orang tuh. 2 orang pakai motor. Nak kenal wajah mereka? Tak kenal kumdan. Kenal. Kita tak keluar muka taruh padang Motor apa mereka pakai? motor bebek kumdan. Oh, motor bebek. 2 orang situ pak kita Oh, kalau tuh perempuan nama siapa? Bisa menabung di mana? Hah? Bisa menabung di mana? Sungguh mati benar kan kita yang baik. Tani tahu kan kita yang muda. Kata pe baju dorang ambil ku dorang taruh Tapi celana dorang selap. Sana pe KTP ini dia ada di mana? Ada situ kumdan. Di mana? Ada situ. Di situ mana? Di tanpa bayi ini di otot kumdan. Ada Ada masalah apa? Masalah dendira nggak? Enggak ada masalah. Enggak ada Cek masalah. nama siapa? Cek nama? Cik nama Lindy. Lindy. Hasil visum ahli forensik Rumah Sakit Umum Pusat Kando Manado menyimpulkan penyebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang melubangi pembuluh nadi utama. Terlebih lagi, pemeriksa juga menemukan tanda-tanda persetubuhan dini, sehingga kesimpulan ahli makin menguatkan dugaan polisi. Awal, jadi dari benda-benda yang ada di lokasi, dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi, tetap kami mengumpulkan keterangan. Pak, waktu ditemukan tuh laki-laki di dalam motor. Ya, waktu ditemukan posisinya masih dalam foto berdua. Jadi untuk orang yang dicurigai sudah orang amankan di Polsek Malalayang. Berapa tusuk? Hasil identifikasi ada kurang lebih sekitar 3 tusukan di dada, di perut, dan di paha. Paha sebelah kanan atau kiri? Paha kanan kiri. Paha sebelah kiri. Paha sebelah kiri.
Lindy Melisa Pando, si cantik belia, sosoknya dikenal rajin, ramah, murah senyum pula. Wanita asal Tongkaina, Bunaken, Kota Manado itu putri kebanggaan pasangan Fred Pando dan Heidi Nimpele. Yang mengejutkan, ternyata Lindy sudah mempunyai seorang tunangan bernama Romel Walingkas yang sudah 2 tahun berpacaran. Pupuslah sudah rencana pernikahan, Romel ditinggal dengan rasa penyesalan. Wensi Waro dijerat 3 lapis dakwaan, meliputi pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai aksi pemerkosaan. Jaksa menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan, serta menjatuhkan putusan hukuman seumur hidup bagi terdakwa. Wensi Waro dijerat 3 lapis dakwaan, meliputi pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai aksi pemerkosaan. Jaksa menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan, serta menjatuhkan putusan hukuman seumur hidup bagi terdakwa. Namun, putusan majelis hakim ditolak mentah-mentah oleh Win Warau, ayah terdakwa. Vonis dinilai terlalu berat dan mengada-ngada. Selain itu, ia menganggap hasil putusan semata hanyalah karena tekanan. Sebab selama persidangan selalu ada ancaman fisik dari masa keluarga korban. Sehingga melalui kuasa hukumnya, terdakwa mengajukan banding untuk perkaranya. Seperti di pengadilan tingkat pertama, di pengadilan tinggi terdakwa juga dinyatakan terbukti bersalah. Sehingga langkah banding kembali ditempuh untuk kedua kali. Sampai akhirnya, pada 11 Maret 2013, hari diputusnya perkara, Majelis Hakim Agung diketuai Zahrudin Utama memutus menolak permohonan kasasi pihak terdakwa. Sehingga putusan pidana seumur hidup di penjara sudah berkekuatan hukum tetap alias ingkrah adanya.